Oke. Halo? Halo. Yuk. Wah, senang sekali nih bertemu si cewek yang lincah, super lincah. Thank you. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ya, saya ingat kan waktu itu sempat ikutan YET itu, terus akhirnya saya ngikutin FB-nya SIS. Akhirnya sempat kan jadi mahasiswa salah satu Mawapres nasional itu ya. Ya. Itu. Waktu seleksian, wah, ini peserta dulu bukannya ikut YET ya, saya gitu. Gara-gara ikut IELTS itu. Saya waktu itu nggak masuk untuk 15 besar tuh. Ikut seleksi nasional juga? Nggak sampai. Maksudnya ikut oh ya, untuk seleksi nasional masuk 15 besarnya nggak ikut. Oh, berarti mewakili universitas kan tetap. Iya. Itu mewakili Nice. karena dari swasta kan ya. Dari jadi apa namanya? Kepilih dari Jawa Timur, perwakilan Jawa Timur 3 orang gitu. Gak ada yang Iya. lolos. Ya, tetap bagus. Ya, saya masih mute all participant. Iya. Akan ada berapa peserta ya? Tidak tentu sis, karena kan kita ada jadwal gitu ya, ada 5 sesi itu. Jadi terkadang 20, ada yang 40, ada yang 35 kayak tadi itu gitu. Oke. Sekarang masih di Ambon kah? Enggak, udah pulang ke rumah sejak awal Maret kemarin. Udah Oh, working from home. WFH ya. Iya, udah WFH udah. Sampai sekarang nyampe bulan Lebaran kayaknya mah. Oh, tapi nanti balik lagi ke sana. Balik lagi untuk ambil barang terus cabut lagi. Cabut lagi kemana lagi nih? Udah nggak belum tahu nanti antara mau pindah Bali, Jakarta atau Bogor. Oh gitu ya. Yang deket-deket ya ke Ambon ya. Ya, jauh banget soalnya. Ambon kotanya kah? Iya, di Ambon kota. Oh, Ambon kota mah lumayan lah ya. Ya memang di sana Ya, kemana-mana laut sih. Sempat ke sana iya. sebentar waktu itu. Oh, ya, bagus. Ya, soalnya ya Ambon ya begitu dikelilingi laut semua itu. Iya, ke sana dikit laut, ke sana dikit laut. Iya, itu udah lumayan lah pesertanya nih. Udah mulai join semua. Iya, 1, 2, 3, 4, 9. 12. Ntar kasih waktu 2 menit lagi lah. Nanti sambil jalan bisa sis. Nanti saya mulai, Iya, nanti saya serahin ke sis gitu ya. oke. Gak apa-apa, ditampakin aja para peserta nih. Wajahnya ini malu-malu nih. Mana nih para peserta? Halo. Satu kampung kah sama ini, sis Atifah? Atifah sekarang enggak satu Oh kampung. enggak ya? Beda. Oh, saya kira satu kampung halaman. Dulu satu sekolah ya, satu Oh SMA. gitu ya. Nah,
Masih 13. Ya, kita mulai aja, Kakak. Oke, udah jalan 5 menit. Ya udah kita mulai aja, Sis. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas motivasi IC. Untuk sesi keempat ini kita ada guest star namanya Miss Agustin Capriati. Ini gadis Palembang ya? Benar nggak? Ya. Oh ya, gadis Palembang. Yang super lincah ini orangnya nih. Kecil tapi lincahnya bukan main. Nanti Sis Agustin akan menceritakan seputar perjuangan pengalamannya dalam hal mencapai masternya di Belanda ya, Sis ya? Ya. Oke. Langsung aja saya serahkan ke Sis untuk sharing seputar pengalaman. Dipersilakan. Nanti saya sambil handle peserta lain. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Nurul sudah mengundang. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Selamat sore. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Saya langsung saja share video. Ya. Video PowerPoint maksud saya ya. Untuk mengenai materi hari ini tentang belajar bahasa Inggris dan bagaimana caranya mendapatkan beasiswa. Oke, saya share PowerPoint-nya sebentar. Oke, udah kelihatan? Udah. Oke. Tadi udah diperkenalkan ya sama Nurul sama moderatornya bahwa kita hari ini akan belajar bersama mengenai tentang bagaimana mendapatkan beasiswa dan bahasa Inggris itu perannya bagaimana untuk mendapatkan beasiswa. Sebelumnya nama saya Agustin Capriati. Teman-teman bisa memanggil Agustin. Asal jangan dipenggal aja ya, antara Agus atau Tin. Jadi ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah seorang marine ecologist and conservationist atau seorang ekologi ilmu kelautan. Mungkin belum banyak yang mengenal bidang ini, tapi seorang ekologi yang bergerak dalam dunia kelautan, perikanan, dan tentang konservasi. Saya menyelesaikan SMA saya di SMA Negeri 2 Sekayu, Sumatera Selatan. Nanti bisa dicek di peta tidak ada, itu sekolahnya tidak ada di peta, tapi kalau di googling lumayan cukup prestisius sekolahnya dan memberikan, dan dari sanalah saya belajar bahasa Inggris dengan lebih intens. Pada tahun 2007 sampai 2010 saya bersekolah di SMA Negeri 2. Kemudian di mana di sekolah itu setiap pagi dan sore ada apel pagi dan apel sore yang menggunakan bahasa Inggris, dan itu siswanya yang memberikan presentasi. Kemudian pada tahun 2009 untuk pertama kalinya saya mengikuti event namanya Indonesian Science Project Olympiad. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka karya tulis atau bidang sejenisnya, Indonesian Science Project Olympiad ini cukup prestigious untuk siswa kayak gitu.
Kemudian pada tahun 2010 saya bergabung lagi untuk mengikuti kedua kalinya di Indonesian Science Project Olympiad di 2010. Setelah itu pada tahun 2010 sampai dengan 2014 saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Selama saya sekolah di Brawijaya, saya juga kenal dengan Pak Moderator, Nurul, banyak berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan tentang pendidikan, edukasi, juga tentang bahasa Inggris terutama di sini, karena dengan berbahasa Inggris ini juga membawa saya bisa menjuarai beberapa lomba mulai dari 2012, 13, 14 sampai dengan lulus kuliah. Kemudian pada tahun 2015 saya melanjutkan studi saya dengan beasiswa Belanda dari Stunet namanya, Studeren in Netherlands. Melanjutkan studi di Wageningen University and Research. Kemudian beasiswa ini selama saya studi di Belanda, saya juga tidak hanya studi, tapi juga mengikuti beberapa kegiatan lain, dan juga ada beberapa mengikuti kegiatan explorer dari National Geographic, juga pernah diliput oleh BBC. Kemudian keren. Alhamdulillah di setahunan terakhir sempat mengikuti penelitian oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan terakhir bekerja di Coral Triangle Center sebagai Training Learning Network and Program Support Specialist. Dan semua itu tidak terlepas dari penggunaan bahasa Inggris. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa bahasa Inggris itu menjadi sangat penting? Mengapa bahasa Inggris poin utama? Nah, kita kan hidup di dunia nih. Dunia nih adalah peta global di dunia. Baik ada negara Jerman, Inggris, Brazil, Australia, Argentina, Kanada, Cina, Rusia, semua negara-negara di dunia yang totalnya itu 196 negara, misalnya Cina mau berkomunikasi dengan Amerika, ataupun dari Brazil mau berkomunikasi dengan Argentina, dan begitu juga dengan negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Jika mau berinteraksi dengan Cina, bisa mau berinteraksi dengan Brazil, ataupun negara-negara lainnya, Belanda dengan Rusia, atau Inggris dengan Jerman, semuanya itu 193 negara ini yang ditetapkan oleh PBB atau United Nations itu memerlukan komunikasi, dan komunikasi yang digunakan tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing, tidak bisa menggunakan bahasa Rusia atau tidak bisa hanya menggunakan bahasa Portugis, dan bahasa Indonesia juga tidak bisa. Kita harus menggunakan bahasa, kembali lagi yang namanya bahasa internasional itu adalah English atau bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini disebut juga dengan lingua franca atau common language. Misalnya kita sama seperti kita di Indonesia, misalnya dari Aceh, kemudian dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi. Kita mau berbicara satu sama lain dengan bahasa daerah masing-masing kan tidak bisa. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di global, kita menggunakan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa common. Semua orang bisa dan semua orang harus mengerti untuk membantu kita dalam internal communication. Jadi untuk komunikasi secara internasional, kita membutuhkan bahasa Inggris. Kemudian juga dengan kita bisa berbahasa Inggris secara otomatis, itu akan mempermudah atau memperbanyak kesempatan kita, baik itu untuk belajar, untuk studi, untuk jalan-jalan misalnya, let's say, atau mencarikan informasi saja juga membutuhkan bahasa Inggris. Kalau tidak percaya, coba aja teman-teman sekarang mencari informasi tentang COVID ya. Misalnya mencari tentang COVID-19, jika mencarinya dalam bahasa Indonesia, jumlahnya berapa di Google? Dan jika mencari dalam bahasa Inggris, jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak tersedia di Google. Nah, itu menandakan bahwa semakin kita bisa berbahasa Inggris, maka semakin besar kesempatan kita untuk mengetahui atau mencari sumber informasi. Jika kita informasinya sudah banyak, ya otomatis di sini kita juga akan mempunyai kesempatan yang lebih
untuk berkompetisi ataupun berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di kancah internasional. Itu ya. Kemudian untuk mengakui atau diakui sebagai orang yang bisa berbahasa Inggris, secara internasional itu ada namanya tes, baik itu tes IELTS ataupun TOEFL, sebagai bukti bahwa oke, Anda capable dan bisa ngomong bahasa Inggris, nulis Inggris dan segala macam, kan ada IELTS ataupun TOEFL. TOEFL di sini bisa TOEFL IBT ataupun TOEFL ITP. Itu ada perbedaannya lagi, nanti tes base menggunakan komputer ataupun dengan langsung. Tapi kurang lebih itu akan sama jika mempunyai sertifikat itu, kita bisa diakui secara internasional bahwa oke, kita bisa berbahasa Inggris. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk mendapatkan beasiswa, mau dari beasiswa apapun nih, mau LPDP, Stunet, Australia Awards, DAAD, Fulbright, Chevening, bahkan study in Korea, segala macam. Segala jenis beasiswa lagi-lagi membutuhkan IELTS ataupun TOEFL sebagai syarat utama memasuki aplikasi. Belum untuk proses seleksi, untuk aplikasi saja dia sudah menyaratkan beberapa syarat utama. Nah, kebetulan kalau untuk S2 saya kemarin mendapatkan beasiswa Stunet, itu cukup, kalau tidak salah waktu itu tahun 2014 saya mengikuti seleksi, dia minimal 5,5 untuk IELTS ya, kemudian maksimal tidak ada sesuai dengan maksimal 9 nilai IELTS. Tapi kalau misalnya teman-teman, kan sekarang lagi marak nih beasiswa LPDP. Dan untuk LPDP dia juga punya standar IELTS ataupun TOEFL sendiri. Misalnya untuk ke luar negeri, kalau saya tidak salah 6,5 untuk yang master, tapi kalau untuk yang udah PhD dia minimal udah 7 kalau nggak salah syaratnya untuk bisa lolos atau mengikuti seleksi. Tapi ada juga beasiswa seperti Australia, ini cukup bagus juga. Australia minimal 5 kalau nggak salah. Tapi nanti semua persyaratan itu baik Australia Awards, Erasmus Mundus, ataupun Max yang di Jepang, mau buka Gakuso juga, salah satu dari pemerintah Jepang, itu mereka memiliki persyaratan yang berbeda. Jadi, misalnya teman-teman mau daftar beasiswa, apapun itu jenis beasiswanya, perhatikan dengan seksama requirement beasiswanya yang berkaitan dengan bahasa atau persyaratan bahasa gitu ya. Nah, sekarang banyak yang bertanya nih, gimana? Banyak sekali orang, gimana mendapatkan skor IELTS yang tinggi, TOEFL yang tinggi, gimana caranya? Klise, tapi ini pasti, latihan, latihan, dan latihan. Tidak ada jawaban lain atau kunci jawaban yang lebih afdol kecuali latihan. Ya, jadi tidak ada yang praktis atau instan langsung oke, besok bisa bahasa Inggris, IELTS lulus, TOEFL bagus, enggak ada. Jadi semuanya memang memerlukan waktu dan memang memerlukan usaha, latihan, latihan, dan latihan. Apa yang dilatih? Membacanya harus dilatih, mendengarkannya harus dilatih, menulisnya juga harus dilatih, ngomong atau berbicara juga harus dilatih, atau kalau TOEFL di sini ada yang grammar macam-macam, itu juga harus belajar. Ya, ketika semuanya sudah dilatih, semua items ini udah dilatih, sudah oke, kita udah ikut kursus dan segala macam atau otodidak, belajar mandiri. Ketika teman-teman mengambil tes pada hari H, jangan lupa harus in good health. Jadi ketika mau ngambil tes nih, besok tes, jangan sampai kita tidur telat, jadinya begadang, atau besoknya menjadi suntuk dan segala macam. Kita juga harus mempersiapkan diri bahwa kondisi tubuh kita itu benar-benar dan dalam kondisi 100% prima, kayak gitu. Dan juga harus percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri? Karena kadang di saat hari H, kita lupa. Jadi lupa karena tidak percaya diri, jadi lupa apa yang sudah kita pelajari. Padahal kita sudah bisa melaksanakan itu semua gitu. Nah, dan yang terakhir adalah ya udah berdoa aja yang banyak. Kalau udah menjalani segala proses, sudah usaha maksimal, oke, let's nature work itself ya. Biarkan alam itu bekerja dengan sendirinya. Nah, sekarang
warga belajar itu apa? Bagaimana? Karena dengan kondisi kayak gini kita juga sangat disarankan untuk stay at home kayak gitu ya. Cara belajarnya yaitu dengan mengikuti online education atau pendidikan secara online atau daring system kayak gimana caranya banyak banyak platformnya banyak sekali bisa dengan nonton YouTube atau bisa juga bergabung dengan grup-grup yang lagi membahas bahasa Inggris bagaimana dan tentunya juga bisa bergabung dengan Ilmu Center ya. Ada juga di sana Instagramnya Ilmu Center atau bisa juga ditanyakan nanti ke moderatornya langsung mengenai apa aja tempat bimbingan belajar misalnya sesuai level kayak gitu. Oke, itu aja presentasi singkat dari saya. Terima kasih, materinya memang sangat sedikit sekali, tapi saya lebih open kalau teman-teman lebih banyak nanya, karena itu juga mencerminkan bahwa oke, saya pengen tahu banget nih terhadap topik ini, karena setiap orang pastinya memiliki angle atau poin yang berbeda dalam bahasa Inggris tentunya dan juga misalnya poin dari mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa lainnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator lagi. Oke, siap. Wah, pemaparan yang super sekali ya. Dibantu dengan slide yang indah ya. Pengalaman-pengalamannya juga luar biasa. Jadi buat kalian nih yang mau tanya-tanya, apapun itu langsung ya. Langsung bisa bertanya sama Miss Agustin, Kak Agustin kali ya, lebih cocok. Kak Agustin. Iya, boleh. Sama Kak Agustin, silakan kalau mau masih malu bisa chat. Tapi sebetulnya confidence ya, confidence itu ditekankan Iya, terus harus ya. confidence. Betul. Gitu. Kalau didengar-dengar sis, logatnya ini kok kayak logatnya Pak Habibie ya? Waduh. Ngomongnya nih. Iya. Sedikit-sedikit semi Pak Habibie gitu. Banyakan nonton film mungkin. Oke lah. Ini nggak ada pertanyaan sama sekali nih dari teman-teman nih. Berarti Sis Agustin ini waktu di sekolah ini sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya waktu di SMA-nya? Iya. Oh, begitu. Nah, bagaimana nih kalau teman-teman nih masih nol banget seputar bahasa Inggris, terus pengen bisa, tapi dia kondisinya benci bahasa Inggris. Lah itu gimana tuh solusinya tuh? Aduh. Banyak yang ngomong kayak gitu tuh. Cukup tricky ya pertanyaannya karena kalau dia udah nggak suka bahasa Inggris, ya mau gimana lagi? Karena paling utama kuncinya itu kita harus senang dulu dengan bahasa Inggris. Kemudian setelah kita senang bahasa, atau kita ingat dulu tujuan kenapa belajar bahasa Inggris, lalu kita akan belajar secara terus-menerus. Jadi kalau udah nggak suka, itu udah cukup sulit. Jadi harus suka dulu dengan bahasa. Setelah suka baru kemudian kita akan mencari tahu, oh bahasa Inggris itu begini, bahasa Inggris itu begitu. Sama seperti dengan hubungan sesama manusia. Kan misalnya kita tidak kenal dengan orang, tidak suka, bagaimana mau kenal kan? Apalagi mau berkomunikasi kayak gitu. Jadi harus suka dulu sama bahasa Inggris. Atau cari motivasi diri untuk suka bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa. Kalau tadi di pemaparan kan sedikit ditekankan tuh seputar tes IELTS maupun TOEFL. Kemampuan bahasa Inggris yang lain yang paling penting untuk apply beasiswa maupun saat mendapat beasiswa di sana itu apa yang sangat skill apa yang harus kita punya selain punya skor yang bagus? Oke. Setiap beasiswa memiliki requirement-nya masing-masing ya. Jadi dia punya syarat-syarat tertentu. Misalnya nih, kalau LPDP kan harus balik lagi ke Indonesia. Poin yang besarnya adalah sumbangsi untuk negeri, atau bagaimana dia bisa balik lagi berkontribusi untuk Indonesia.
Nah, itu skor yang itu kita harus perhatikan dengan seksama saat kita melihat requirement-nya atau persyaratannya. Jadi misalnya bahasa Inggris skornya udah bagus, banyak nih yang udah bagus. Skor yang udah bagus, IELTS 7 itu banyak. IELTS 7,5 juga banyak. Apalagi yang IELTS 6 dan 6,5, pasti lebih banyak lagi jumlahnya. Makanya dari itu dalam setiap melakukan aplikasi itu kita harus jeli sekali menuliskan atau statement motivation letter itu harus bagus banget dan kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh pemberi beasiswa ini. Misalnya dia membutuhkan orang yang bagaimana dan kita harus mencoba mematchkan itu kayak gitu. Itu poinnya. Kalau itu udah cocok dengan apa yang mereka cari, requirement-nya, kemungkinan besar kita bisa menjadi salah satu peserta yang terpilih untuk lolos seleksi ya. Nah, ini ada pesan masuk nih, ada chat masuk nih. Saya ingin mau tahu lebih dalam mengenai suka duka kakak dalam mendaftar hingga diterima beasiswa STUN. Mengapa bisa diterima? Persyaratannya apa aja? Berapa peluangnya jika kita lolos diterima di beasiswa STUN untuk mahasiswa Indonesia? Oke. Oh ya, ada di chat ya, saya baca. Iya, ada. Oke, suka duka dalam mendaftar hingga diterima di beasiswa STUNET. Oke. Jujur saja waktu itu saya ingat 30 April waktu itu, 30 April 2015 itu saya mengirimkan 2 aplikasi langsung untuk beasiswa. Yang pertama untuk aplikasi STUNET, yang kedua untuk aplikasi di beasiswa langsung dari universitas di Jerman, di Kiel University. Nah, suka dukanya sebenarnya nggak bisa dibilang suka duka juga, karena kan itu merupakan suatu usaha atau perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apapun itu nggak bisa dibilang duka. Kita harus lakuin itu dengan senang dulu. Karena kalau kita udah melakukannya dengan senang atau dengan semangat yang udah 100% banget, maka aplikasi kita itu juga akan tercermin, oke, ini orang niat nih. Beda orang yang niat membuat aplikasi dengan orang yang hanya mengirimkan aplikasi untuk sekedar coba-coba. Itu pasti beda. Dan pihak penerima beasiswa juga sudah bisa membaca itu dari motivation letter yang udah kita tulis kayak gitu ya. Kemudian mengapa bisa diterima di STUNET? Saya juga tidak tahu mengapa bisa diterima di STUNET, tapi yang jelas pada tahun itu 2015 concern utama dari beasiswa STUNET requirement-nya adalah tentang ilmu lingkungan. Jadi siapa yang melakukan studi tentang ilmu lingkungan itu menjadi prioritas utama mereka. Mungkin itu salah satu juga faktor mengapa diterima di STUNET, selain dari memang benar bahasa Inggrisnya sudah memenuhi, kemudian requirement lainnya sudah sesuai dengan apa yang STUNET mau, gitu. Kemudian persyaratannya apa aja? Oke, untuk pertanyaan seperti ini, misalnya persyaratan apa aja, ini secara umum sekali. Yang pertama pasti dengan IELTS atau TOEFL, sertifikat yang masih berlaku. Kemudian yang kedua biasanya itu adalah motivation letter. Kemudian kalau khususnya STUNET, dia harus ada surat diterima di universitas di negeri Belanda. Jadi mau itu universitas apapun, tapi dia harus sudah diterima di Universitas Negeri Belanda dulu. Kemudian syarat yang lainnya itu relatif berubah-ubah setiap tahun. Jadi misalnya mau daftar STUNET tahun ini, segera buka website STUNET, kemudian habis itu baca requirement-nya atau persyaratannya. Misalnya mau daftar LPDP, buka website LPDP, baca buku panduan LPDP. Juga begitu pun untuk beasiswa lainnya, baik itu AAS Australia ataupun DAAD Germany. Juga mereka punya syaratnya masing-masing. Kemudian seberapa peluang jika kita lolos diterima? Untuk beasiswa student itu biasanya dia tidak, ya dalam setahun dia ngambil 30, 40, itu sangat tergantung. Dia tidak membatasi jumlah orang yang bisa diterima. Pada tahun angkatan saya termasuk banyak, 70-an, 80-an orang dalam 1 tahun periode. Tapi 2 tahun setelahnya yang diterima cuma 30 orang.
Jadi Oh, jadi itu ya tidak bisa dijadikan patokan dia akan menerima berapa. Jadi tergantung apakah kita udah memenuhi kualifikasi atau enggak. Sama seperti beasiswa LPDP. Kalau sepengetahuan saya, dia tidak mau menggunakan um, kuota. Tapi kalau tahun ini ada kuota katanya 5.000, tapi itu nggak pernah ditulis secara langsung gitu. Nggak ada juga di buku panduan. Yang penting kalau kita memenuhi syarat, semuanya sesuai, kemungkinan besar ya bisa diterima. Kayak gitu. ada pertanyaan masuk sis. Keberhasilan Miss nggak mungkin lepas dari peran orang tua. Bagaimana cara mendidik orang tua Miss hingga bisa berada di titik saat ini? Iya, betul sekali. Itu tidak terlepas dari orang tua, keluarga, semua lingkungan sekolah, orang-orang terdekat itu tidak bisa terlepas ya, betul. Cara mendidik orang tua, saya juga bingung. Saya nggak terlalu disuruh untuk les, nggak harus belajar jam sekian sampai sekian, enggak. Tapi orang tua saya memberikan kebebasan untuk anaknya bereksplorasi, belajar secara mandiri, kalau tidak tahu ya belajar, atau misalnya jika memang itu bisa dibantu dengan orang tua juga berdiskusi dengan orang tua, seperti itu. Jadi memang peranannya besar dalam hal support. Itu yang paling utama dan yang paling penting juga doa ya, pasti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini Hmm. ada anak yang maksudnya sudah suka bahasa Inggris. Tahapannya sekarang masih menghafal vocab. Langkah setelah menghafal apa lagi nih? Oke, wow, good. Kalau sudah menghafal vocabulary, misalnya 5 atau 10 kata setiap hari, langkah selanjutnya adalah menerapkan bagaimana vocabulary itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu dipraktikkan terus. Jadi tidak tidak bisa kita hanya bisa hafal vocab yang banyak, tapi kita tidak bisa praktek. Jadi langkah selanjutnya adalah gunakan setiap vocabulary yang didapat untuk membuat kalimat baru atau si vocab yang baru itu dibikin kalimat dalam kehidupan keseharian, digunakan terus intinya gitu. Oh gitu ya. Jadi tidak harus speaking. Terkadang kan mereka itu sudah tahu vocab, nggak ada lawan bicaranya, akhirnya ya mandek tuh. Nah Iya gitu. betul. Apa mungkin Iya betul. bikin vlog sendiri kali? Atau ada solusi lain nggak? Ada solusi lain nggak selain harus berbicara dengan orang lain karena lingkungannya tidak mendukung gitu? Gimana? Betul. Sekarang banyak sekali aplikasi. Menurut saya sekarang itu zamannya semakin gampang untuk belajar bahasa. Ada aplikasi Duolingo ataupun menggunakan bahasa, ada italki yang kita bisa bicara dengan native langsung, tapi itu ya memang cukup costly atau berbayar. Tapi selain daripada itu, kita bisa ngobrol sama diri sendiri. Itu yang paling gampang. Jadi pretending, jadi kayak berpura-pura ya di depan kaca, ngomong berbahasa Inggris, ataupun direkam, ya sounds a bit like crazy ya. Tapi itu adalah salah satu cara yang saya temukan cukup efektif. Di mana misalnya kita mau latihan berbahasa Inggris, kita memang harus mengetahui dulu bahasa yang kita gunakan itu udah benar atau enggak. Ya caranya direkam kan. Direkam kita dengarkan sendiri, mendengarkan podcast berbahasa Inggris ataupun menonton berita berbahasa Inggris, atau ya balik lagi bisa ngambil les berbahasa Inggris kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan khusus nih. Bagustin, gimana caranya bisa istiqomah meneliti? Ya, ini. Oh, meneliti bisa istiqomah. Susah juga sebenarnya untuk dibilang istiqomah, cukup susah karena kalau kita harus sudah senang dulu dengan topiknya, dengan objek yang mau diteliti. Karena kalau saya termasuk orang introvert atau tidak suka kalau terlalu banyak orang rame, dalam situasi rame itu cukup capek. Makanya dari itu kita harus paham kita itu tipe orang kayak gimana, kita itu bisa excel atau bisa bagus di apa. Nah, kalau saya dalam hal ini menemukan passion, ya udah, saya bagus di penelitian. Saya suka meneliti.
Saya suka menulis, saya suka lainnya. Ya udah itu aja yang dilakukan. Jadi misalnya teman-teman sudah menemukan passion, misalnya meneliti, ya udah itu aja terus. Karena meneliti itu juga menarik menurut saya. Karena kita melakukan sesuatu, menguji coba, kemudian habis itu kita mendapatkan hasil, habis itu kita bisa spread informasinya. Jadi itu nggak ngebosenin, makanya kelihatan istiqomah padahal melakukan hal apa yang kita senangi, ya kan? Gitu. Nah, untuk referensi sendiri untuk dunia kelautan nih, itu kebanyakan berbahasa Inggris apa bahasa Indo? Oh, definitely banyak sekali berbahasa Inggris referensi. Oh. Bahkan Itu juga ketika saya penting ya. Betul sekali, betul. Bahkan ketika saya kuliah S1 di Brawijaya, referensi itu adalah dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan kerap kali waktu itu kesusahan mencari sumber informasi yang benar-benar itu original bahasa Indonesia gitu loh. Atau ya original bahasa Indonesia. Maka semua sumber informasi itu kebanyakan adalah berbahasa Inggris. Mau nggak mau itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat ya saya harus bisa bahasa Inggris untuk membaca sesuatu yang lebih banyak, mendapatkan informasi yang lebih luas dengan bahasa Inggris itu akan jauh lebih mudah kayak gitu. Ya, ada lagi nggak nih? Mumpung masih ada waktu 3 menit. Ini 40 menit Zoom akan berakhir nih. Ini ada yang nanya kalau beasiswa diberikan pemerintah Amerika namanya apa? Aduh, bagaimana ini ya? Rahmat Budi Santoso. Oh iya. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu namanya Fulbright kalau dari American government. Kemudian itu Fulbright bisa di Google ya. Fulbright itu apa? Kemudian British Council, apa nama kalau British Council kayak mana persyaratannya? Ini maksudnya bagaimana? Persyaratan kalau mau masuk British Council atau beasiswa bahasa Inggris gitu ke UK. Again, untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman tidak hanya bisa bahasa Inggris, tapi salah satunya juga adalah willingness untuk mencari informasi atau kemauan untuk mencari informasi. Jadi sama kayak gini, persyaratan, kayak pertanyaan tentang persyaratan itu apa aja, bagaimana sebenarnya jangan males mencari di Google, karena itu semuanya udah ada. Pasti di website beasiswanya itu pasti sudah ada di sana semua. Jadi rajin-rajinlah mencari untuk persyaratan ya. Oke, kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Selanjutnya kasih kata-kata mutiara nih buat para peserta supaya semangat untuk improve bahasa Inggris mereka nih. Ya, karena waktu kita tinggal 2 menit. Oh yes, oke. Untuk semua teman-teman untuk belajar bahasa Inggris itu lagi-lagi latihan, dan latihan. Itu aja kuncinya. No matter tidak peduli apapun itu, yang penting harus setiap hari. Tadi bagus yang udah tambah vocab itu, dan itu diimplementasikan dalam kehidupan seharian. Terus orang mau bilang gila lah, apalah, bla bla bla, itu ya biarin aja orang ngomong apa, yang penting tetap kita go English gitu. Gua ngerti bahasa Inggris, sama-sama semua orang bisa berbahasa Inggris, jadi bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Sama kayak peta dunia tadi, kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di segala penjuru dunia. And yeah, best of luck. Oke, terima kasih kepada Miss Agustin Ciapriati yang sudah berbagi pengalamannya, berbagi motivasi, semoga bermanfaat buat para peserta dan juga buat moderator sendiri. Sampai ketemu lagi. Dan mengingatkan barangkali peserta ada yang mau ikutan sesi 5, kelas motivasi bersama Miss Atifa Utami. Yang sekarang lagi menempuh master di Spanyol ya. Iya, adik kelas saya itu. Oh, itu adik kelas. Oh, saya kira satu meeting tuh. Oh, ya. Oke.
Demikian kelas kita. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.